Hai, bertemu lagi dengan saya, Bernadette Indah Kristiana, dalam membahas kasus koperasi Pandawa Group. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas yang pertama adalah pengertian dan tujuan hukum bisnis. Yang kedua, analisa kasus ditinjau dari aspek hukum. Yang ketiga, dampak yang ditimbulkan ke masyarakat. Yang keempat, kesimpulan dan saran. Pengertian dari hukum bisnis menurut Abdul R. Saliman dan kawan-kawan, yaitu keseluruhan peraturan-peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari para pelaku bisnis. Yang kedua, definisi dari Johannes Ibrahim mengenai hukum bisnis, yaitu merupakan seperangkat alat peraturan hukum yang dibuat untuk mengatur dan memecahkan masalah yang terjadi di kalangan para pelaku bisnis. Tujuan dari perundang-undangan bisnis dibuat untuk mengatur dan melindungi bisnis terhadap berbagai risiko yang mungkin timbul di kemudian hari. Di bawah ini adalah beberapa tujuan hukum bisnis yang perlu diketahui. 1. Memastikan berfungsinya mekanisme keamanan pasar secara efektif dan tepat. 2. Melindungi berbagai jenis usaha, terutama usaha kecil dan menengah atau UMKM. 3. Membantu perbaikan sistem keuangan dan perbankan. Keempat, memberikan perlindungan usaha kepada pengusaha atau kontraktor. Kasus ini bermula dari seorang tukang bubur keliling yang cukup sukses, sehingga tak sedikit orang yang berencana untuk memberikan investasi agar beliau dapat mengembangkan usahanya. Sehingga pada tahun 2015, dia mendirikan koperasi simpan pinjam bernama Pandawa Group yang mengadopsi sistem MLM. Beliau menjanjikan keuntungan 10% bagi setiap nasabah yang menanamkan modal dan menyediakan pinjaman bagi pengusaha kecil dengan membayar bunga 20%. Tentunya banyak sekali kalangan yang tertarik dengan penawaran ini, baik dari kelas atas maupun bawah. Apalagi bunga yang ditawarkan di atas BI rate 6,5% di masa itu. Ternyata setelah diusut lebih dalam, koperasi Pandawa ini menggunakan modus skema Ponzi, di mana keuntungan didapat dari nasabah berikutnya, bukan dari perolehan koperasi itu sendiri. Dan yang lagi lebih mengejutkan, selama ini koperasi hanya memiliki izin usaha, namun tidak untuk menghimpun dana dari masyarakat. Mengingat total dana yang dia himpun hingga November 2016 sejumlah 500 miliar, dan beberapa info lain menyebutkan hingga 3 triliun 800 miliar, akhirnya ia divonis 15 tahun penjara dan denda 200 miliar subsidiar 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Kota Depok. Bila kasus ini kita analisa dari aspek hukum berdasarkan pasal 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang tertulis, bisa kita lihat secara eksplisit memang tidak menyebutkan kata-kata koperasi. Namun, jika kita lihat lagi dari pasal 64 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kita bisa melihat bahwa apa yang dilakukan koperasi ini adalah penyelewengan dana dan pantas mendapatkan hukuman yang setimpal. Dampak dari kasus tersebut ke masyarakat, secara positif yang pertama, masyarakat dapat lebih berhati-hati sebelum melakukan investasi. Yang kedua, masyarakat mengetahui motif dan ciri dari penipuan berkedok investasi, sehingga bisa langsung melaporkannya ke pihak berwenang. Dampak negatifnya, masyarakat mengalami kerugian yang besar hingga ratusan juta rupiah. Yang kedua, masyarakat mengalami trust issue jika mendengar hal-hal yang berhubungan dengan investasi. Berikut adalah kesimpulan dan saran dari kasus tersebut. Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Group dinyatakan telah melakukan pelanggaran hukum dengan sengaja melakukan penipuan kepada nasabah-nasabahnya, yaitu memberikan janji
bahwa nasabah akan mendapatkan bunga lebih tinggi dari rate BI yang berlaku pada saat itu. Saran dari saya adalah yang pertama, mengedukasi masyarakat mengenai hukum bisnis yang berlaku di Indonesia. Yang kedua, memastikan bahwa tempat kita menanamkan modal tidak melanggar undang-undang yang berlaku di Indonesia. Demikianlah informasi dari saya. Terima kasih.